Why me? Let's start things off with a bang, shall we? Move it. Halo, apa kabar semua? Semoga kalian sehat. Kali ini Bang Jaya akan membahas sebuah alur cerita film yang berjudul 12 Round to Reload. Oke, tidak usah berlama-lama. Bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film memperlihatkan sepasang suami istri yang bernama Nick dan Sarah yang sedang menikmati suasana malam di sebuah jalan. Tiba-tiba mereka dikejutkan dengan adanya tabrakan mobil yang terjadi tepat di hadapan mereka. Sambil berlari ke arah mobil yang bertabrakan, Nick menyuruh Sarah meminta pertolongan dengan menghubungi 911. Sebagai seorang paramedis, Nick berusaha memberikan pertolongan pertama kepada para korban yang terjebak di dalam mobil sambil menunggu ambulan tiba. Akhirnya polisi dan ambulan tiba di lokasi kejadian. Semua korban dievakuasi dan diberikan pertolongan untuk menyelamatkan nyawa mereka. Dengan sekuat tenaga, para petugas yang dibantu oleh Nick berusaha menyelamatkan seluruh korban. 3 orang berhasil diselamatkan, yaitu Heller, Tommy, dan temannya. Namun sayang, satu korban bernama Diana tidak dapat diselamatkan. Diana tidak lain adalah istri dari Heller. Terlihat jelas raut wajah Nick yang sangat kecewa saat mengetahui bahwa ada korban yang tidak dapat diselamatkan. Nick merasa bersalah karena tidak dapat berbuat banyak. Lalu Sarah mendatangi Nick untuk menghiburnya. Pagi itu di Breaking News TV diberitakan tentang hilangnya Gubernur Thomas Devlin. Nick dan Sarah pun menyimak berita tersebut sembari menyantap sarapan di rumah mereka. You think they haven't made mistakes? Yeah, you are. Tidak berserang lama datanglah Jay. Jay adalah rekan kerja Nick yang juga berprofesi sebagai petugas paramedis. Jay datang ke rumah Nick untuk menjemput Nick melaksanakan tugas patroli. Di tengah perjalanan, Nick dan Jay mendapatkan panggilan tugas untuk segera menuju ke suatu lokasi karena terdapat seseorang yang membutuhkan pertolongan. Nick dan Jay pun segera menuju ke titik lokasi yang telah ditentukan. Setibanya di lokasi, Nick dan Jay segera melakukan tindakan medis untuk menolong seorang pria yang terlihat begitu sangat kesakitan. Tiba-tiba Nick menerima telepon dari seseorang yang tidak dikenal. Penelpon tersebut mengancam Nick akan menyakiti Sarah istrinya apabila Nick tidak menuruti perintahnya. Nick menuruti permintaan si penelpon. Nick keluar dari ambulan dan berbicara dengan si penelpon. Si penelpon memaksa Nick untuk mengikuti aturannya. Nick harus melewati 12 macam tantangan dan Nick pun tidak boleh melaporkannya kepada polisi apabila Nick ingin Sarah selamat.
Nick jelas menolak permintaan si penelpon. Tapi si penelpon misterius itu terus mengancam Nick dan akhirnya si penelpon meledakkan bom yang ternyata telah dipasang di badan pria yang berada di dalam ambulan. Sebelum bom meledak, Nick sebenarnya telah berteriak agar Jay segera keluar dari ambulan. Tapi naas, Jay tetap terkena serpihan dari ledakan bom itu. At least you know I'm serious, yes? You're a fucking... Look, I don't know what this is all about, but... Si penelpon misterius itu terus saja mengancam Nick apabila Nick tidak mau mengikuti kemauannya. If I wanted him dead, he'd be dead. Tell you that. Don't you hurt her. Fucking cops! So I know whose ass I'm gonna kick. Ternyata penelpon misterius itu adalah Heller, salah satu korban selamat dalam kecelakaan yang terjadi tahun lalu, di mana istrinya Diana menjadi satu-satunya korban tewas dalam kecelakaan itu. Heller merasa sakit hati atas kematian Diana dan akan membalas dendam kepada semua pihak yang terlibat dan mengakibatkan Diana tewas, termasuk Nick dan Sarah. Started 2 minutes ago. TikTok. Menyadari keselamatan Sarah terancam, Nick tidak memiliki pilihan lain selain harus mengikuti permintaan si penelpon. Dengan berat hati, Nick meninggalkan sahabatnya Jay dan bergegas pergi untuk mengikuti permintaan si penelpon misterius itu. Nick lantas mencari mobil yang telah dipilih Heller melalui kode yang diberikan kepada Nick. Ternyata di dalam mobil tersebut telah dipasang bom yang akan meledak dalam hitungan menit. Nick segera tancap gas karena harus menuju tempat yang telah ditentukan oleh Heller dan mengejar waktu agar bom yang ada di dalam mobil tidak meledak. Fucking damn try. Bullshit. Try me! Nick mencoba memutar arah mobil dan tidak memperdulikan ancaman Heller. Tapi Heller mengetahuinya. Dan lagi-lagi Heller mengancam Nick. Heller mengancam akan segera meledakkan bom yang ada di mobil itu apabila Nick tidak memenuhi perintahnya. Nick tidak bisa berbuat banyak selain mengikuti perintah dari Heller. Selanjutnya, Nick segera menuju ke sebuah hotel untuk mencari seseorang sesuai petunjuk yang diberikan oleh Heller kepada Nick. For someone. Aren't we all? Try Match.com. Lives are at stake here. Keep pressure on it, it'll stop bleeding in a few minutes. Sementara itu di lokasi terjadinya ledakan bom, tampak detektif Mackenzie dan detektif Skycus sedang mencari data dan menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi. Beralih ke hotel, Nick akhirnya menemukan kamar tempat di mana seseorang yang dia cari menginap sesuai dengan kode yang diberikan oleh Heller. Ternyata, seseorang yang Nick cari sedang bersama dengan kekasihnya. Nick segera mendobrak pintu dan memasuki kamar tersebut. Are you part of this? Well, you part of what? Answer it. Tiba-tiba telepon di dalam kamar hotel berbunyi. Ternyata telepon itu dari Heller yang memberitahu Nick bahwa waktu terus berjalan dan Nick harus segera membawa pria yang ternyata bernama Tommy Heifer ke lokasi yang telah ditentukan oleh Heller. Come here. Let's go. I'm not going anywhere with you, man. Move! Ketika hendak keluar hotel, Nick dihadang oleh petugas keamanan hotel dan terjadilah perkelahian. Beruntung akhirnya Nick memenangkan perkelahian itu dan segera pergi meninggalkan hotel tersebut. Next round. Clue to round 5. I don't know, it looks like coordinates. Let's see.
Di kantor polisi, detektif Mackenzie dan petugas lainnya terus menyelidiki peristiwa meledaknya bom di dalam mobil ambulans melalui rekaman CCTV. Like, Sykes? Monroe, do you want to get on that? Make the call? Kidnap you. Really? That's not what it looks like from where I'm sitting. Di tempat lain, Nick dan Tommy terus mengikuti instruksi dari Heller. Mereka berada di jalan menuju lokasi yang telah ditentukan oleh Heller. Tanpa disadari, mobil yang mereka tumpangi adalah mobil milik pengacara Tommy yang bernama Roberta Shaw. Roberta Shaw adalah pengacara yang ikut andil membebaskan Tommy dari kasus tabrakan yang mengakibatkan tewasnya Diana 1 tahun yang lalu. The owner is Roberta Shaw. You know her? Nick dan Tommy terus berusaha mencari tahu apa sebenarnya maksud dari kode yang diberikan oleh Heller. Tiba-tiba terdengar bunyi seperti timer bom di dalam mobil. Segera Nick menghentikan mobil dan mengecek sumber suara tersebut. Nick dan Tommy mendengar suara tersebut berasal dari bagasi mobil. Ketika Nick membuka bagasi mobil, alangkah terkejutnya Nick dan Tommy. Karena ternyata di dalam bagasi mobil tersebut ditemukan pengacara Tommy, Roberta Shaw, dalam kondisi tidak bernyawa. Tanpa pikir panjang, Nick lalu tancap gas dan menuju lokasi mengikuti GPS sesuai instruksi Heller. Go! Get in the car! Di hotel tempat Tommy dan kekasihnya menginap, tampak detektif Mackenzie dan tim melakukan olah TKP. Dari hasil olah TKP tersebut, belum ditemukan petunjuk di mana keberadaan Tommy sekarang. What'd you say? Sementara itu, Nick dan Tommy telah tiba di lokasi yang ditentukan oleh Heller. Heller memberikan kode yang harus dipecahkan oleh Nick agar Nick mengerti maksud dan tujuan Heller. Ternyata, tempat yang dimaksud oleh Heller adalah lokasi tempat terjadinya tabrakan 1 tahun yang lalu. Tommy pun kemudian bercerita bahwa dia pun ada di lokasi yang sama pada saat kejadian tersebut. Here's your chance to find out. I'm giving you the pieces. Akhirnya Nick pun paham semua teka-teki yang selama ini diberikan oleh Heller. Ternyata Tommy lah pengemudi yang mabuk yang pada saat peristiwa tabrakan 1 tahun lalu yang mengakibatkan istri Heller tewas. Dan sekarang Heller ingin membalas dendam atas kematian istrinya kepada semua pihak yang terlibat. Nick terus menyalahkan Tommy, sementara Tommy terus membela dirinya. It's the only answer that they're not going to be able to buy their way out of. Sementara itu, detektif Mackenzie dan detektif Sykes tampak mendatangi rumah Nick untuk meminta keterangan dari Sarah. Sarah tidak bisa memberikan keterangan apa-apa karena tidak tahu akan kejadian tersebut. Sarah justru sangat terpukul setelah mengetahui Nick terlibat kejadian tersebut. Setelah mengetahui maksud serta tujuan Heller dan karena merasa keselamatannya terancam, Tommy mencoba kabur. Tapi Nick segera mengejarnya. Tommy mencoba meminta pertolongan kepada polisi yang kebetulan sedang berpatroli. Tetapi Nick berhasil mengamankan dan membawa Tommy pergi dari tempat tersebut. Heller membuka kunci sinyal yang terdapat di gelang yang dipakai oleh Tommy, sehingga polisi dapat mendeteksi keberadaan Tommy dan mengejarnya. Mendapat informasi dari kantor pusat tentang keberadaan Tommy, detektif Mackenzie dan tim segera melakukan pengejaran. Sehingga terjadi aksi kejar mengejar antara mobil polisi dan mobil yang ditumpangi oleh Nick dan Tommy.
Akhirnya Nick dan Tommy berhasil dikepung oleh polisi. Merasa terpojok, lantas Nick dan Tommy mencari jalan keluar. Nick membelokkan mobilnya menuju salah satu lahan parkir yang berada di sebuah gedung. Something about that ankle. We'll short it out. What are you? Mengetahui Nick mencoba untuk kabur, Detektif Mackenzie dengan cepat mengejar Nick dan Tommy ke lokasi parkiran gedung. Setelah terus mengejar, akhirnya Detektif Mackenzie berhasil menangkap Nick dan Tommy. Dalam satu kesempatan, Nick berhasil merebut pistol yang dipegang oleh Mackenzie. Nick mencoba menjelaskan semua kejadian yang selama ini telah dilaluinya dan meminta kepada Mackenzie untuk diberikan waktu guna membebaskan Sarah yang mendapat ancaman dari Heller. Dan Mackenzie pun menyetujuinya. Tak berserang lama, Heller menghubungi Nick dan berbicara dengan Tommy. Heller memberitahukan bahwa Gubernur Thomas Devlin, yang ternyata adalah ayah dari Tommy, saat ini sedang disekap di sebuah gedung dan diancam akan dihabisi oleh Heller. Mendengar kabar tersebut, Nick dan Tommy segera bergegas menuju gedung yang dimaksud oleh Heller dengan menggunakan mobil yang terparkir di halaman gedung. Di tempat lain, polisi berhasil mengetahui identitas dari Heller, yang mana ternyata Heller bekerja pada sebuah perusahaan keamanan swasta yang mahir dalam merakit bom dan dibekali dengan kemampuan strategi perang. Polisi pun telah berhasil mengidentifikasi jenazah pria yang tewas terbakar akibat ledakan bom di dalam mobil ambulan. Dia adalah teman Tommy di sebuah klub yang ikut dalam kejadian tabrakan 1 tahun silam. Nick dan Tommy telah sampai di sebuah gudang yang dimaksud oleh Heller. Di dalam gudang tersebut, terlihat Gubernur Thomas Devlin diikat di sebuah kursi di mana Gubernur Devlin berada tepat di area pengolahan pasir sehingga apabila tidak segera dihentikan, pasir tersebut akan mengubur Gubernur hidup-hidup. Beruntung, Nick akhirnya dapat mengalihkan jalannya pasir itu sehingga Gubernur Devlin dapat diselamatkan. Di tempat lain, polisi telah mengepung sebuah gudang yang dicurigai sebagai tempat persembunyian Heller. Polisi terpaksa menembak orang yang diduga Heller hingga tewas. Tetapi saat dilihat, ternyata orang tersebut bukanlah Heller. Dia adalah hakim yang membebaskan Tommy dari semua tuduhan dan tuntutan atas kasus tabrakan setahun yang lalu. Police either, as a matter of fact. But hey, they went ahead. Akhirnya Nick dan Tommy dapat menyelamatkan Gubernur Devlin. Tapi tiba-tiba Heller muncul dengan membawa Sarah ke dalam gudang. Tidak terima melihat Gubernur Devlin selamat, Heller lalu menembak Gubernur Devlin. Heller pun mengancam akan menghabisi Tommy apabila Tommy tidak menuruti perintahnya. Tommy tidak mempunyai pilihan lain. Hingga akhirnya Tommy memukul Nick hingga Nick tidak sadarkan diri agar dirinya terbebas dari ancaman Heller. Polisi akhirnya menemukan tempat persembunyian Heller. Tapi sayang, Heller sudah terlebih dahulu pergi dari tempat itu. Heller meninggalkan sebuah pesan singkat melalui komputer di ruang kerjanya untuk detektif Skycase. Ternyata Skycase lah polisi yang membebaskan Tommy dari penjara. Untuk membalas sakit hatinya, Heller pun meledakkan bom yang telah dipasang di dalam tablet yang sedang dipegang oleh detektif Skycase. Tommy dibawa oleh Heller ke sebuah diskotik yang bernama Karma. Tempat di mana di malam kejadian itu terjadi, Tommy dan temannya pulang dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan terjadinya kecelakaan yang menewaskan Diana, istri Heller. Setelah meluapkan kekesalannya kepada Tommy,
Akhirnya Hiller menghabisi Tommy dengan cara dibakar hidup-hidup. Hey, welcome back. Nick telah sadar kembali setelah sempat tidak sadarkan diri karena dipukul oleh Tommy di bagian belakang kepalanya. Nick baru tersadar bahwa dia dan Sarah akan dihabisi oleh Hiller dengan cara diledakkan di dalam mobil yang telah dipasang bom. Dengan kondisi tangan terikat, Nick berusaha keras untuk dapat melepaskan ikatannya. Akhirnya Nick dapat melepaskan tali yang mengikat kedua tangannya. Tanpa berpikir panjang, Nick segera menyerang Hiller untuk menghentikan laju mobil. Perkelahian antara Nick dan Hiller tidak dapat dihindarkan. Di saat-saat terakhir Nick dapat memenangkan perkelahian dengan Hiller. Dengan cepat Nick menjebol bagasi mobil untuk menyelamatkan diri. Dan akhirnya Nick dan Sarah dapat keluar dari mobil itu. Sementara itu Hiller tidak dapat menyelamatkan diri karena di waktu yang bersamaan bom yang terpasang di dalam mobil meledak. Beberapa saat kemudian detektif Mackenzie dan petugas polisi lainnya datang ke lokasi kejadian dan film pun selesai.